Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai barisan geometri dan juga deret geometri. Jadi, barisan geometri itu adalah barisan bilangan yang nilai pembandingnya. Jadi, ada perbandingan di sini. Kita namai dengan rasio, alias rasio ya, antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Jadi, kalau di barisan aritmatika itu ada namanya beda, selisih. Nah, kalau di barisan geometri ada namanya rasio, ya. Jadi, dua suku yang berurutan itu nilainya akan tetap perbandingannya. Nah, terus kalau barisan-barisan geometri itu, suku-suku pada barisan geometri itu dijumlahkan, ada kata jumlah ya, berarti sama deret. Pokoknya kalau ada kata jumlah, maka dia merupakan deret geometri ya, maupun aritmatika. Nah, simbolnya bagaimana? Simbolnya tetap, kalau barisan geometri itu simbolnya adalah UN, sedangkan kalau deret geometri itu adalah SN. Ya, seperti itu. Baik, di sini kalian perhatikan ada barisan ya, 2, 6, 18, 54. Nah, sama ya, karena dia barisan dan deret, baik itu geometri ataupun aritmatika, dia ada sukunya. Ini adalah suku 1, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Diketahui 4 buah suku pertama sampai seterusnya. Tidak ada UN di sini ya. Nah, jadi kalian bisa perhatikan di sini dalam barisan geometri ataupun aritmatika, U1 simbolnya tetap untuk A ya, suku pertama. Terus di sini dia tidak diberitahu nih barisannya barisan apa, aritmatika kah, geometrika. Kalau kita coba selidiki untuk bedanya itu kan berarti U2 dikurangi U1. U2-nya di situ 6 dikurangi 2, nilainya sama dengan 4. Mari kita selidiki apakah juga nilainya sama ketika kita mencari bedanya dengan U3 dikurangi U2, yaitu 18 dikurangi 6. Nilainya sama dengan 12. Nah, karena nilainya tidak sama ya, maka dia bukan aritmatika gitu ya. Nah, baru coba kita cari rasio. Rasio itu adalah perbandingan ya, simbolnya R untuk geometri. Itu perbandingan berarti suku yang berurutan katanya tadi. Berarti U2 dibagi U1. Nah, mari kita cari U2 dibagi U1 berapa? U2-nya di situ 6 dibagi U1-nya 2. Nilainya sama dengan 3. Kita selidiki lagi jika U3 dibagi dengan U2. U3-nya di situ 18 dibagi U2-nya 6. 18 bagi 6. Nah, dia sama. Maka barisan tersebut merupakan barisan geometri ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau pengen kita lihat nih, kalau aritmatika setiap sukunya itu dia memiliki kelipatan. Misalkan bedanya 4, berarti 2, 6, 10 seperti itu. Dia kelipatan 4 gitu ya, penjumlahannya ditambah dengan 4 dan konsisten. Angkanya itu tidak begitu besar perubahannya. Nah, kalau geometri itu terlihat sekali nih, misalkan 2, 6, 18, 54, semakin kesini dia semakin besar angkanya, pertambahan angkanya. Maka itu dia merupakan geometri ya, seperti itu. Untuk rumusnya sendiri itu dia sama ya, simbolnya tetap UN untuk barisan. Pertanyaannya tetap menanyakan suku keberapa gitu. Jadi UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Jadi pangkatnya N kurang 1 gitu ya. Dikurang dulu N-nya dengan 1, baru nanti dihasilkan berapa perpangkatan R dengan hasil tersebut. Nah, seperti itu. Ya, A tetap ya. Untuk A itu adalah suku pertama. Suku pertama. Sedangkan R itu adalah rasio perbandingan U2 dengan U1 atau U3 dengan U2 dan seterusnya. U4 dengan U3 ya. Harus berurutan, harus bersampingan ya. Jangan meloncat. Terus kalau N itu tetap banyaknya suku ya, N. Terus untuk deret geometri itu sendiri nanti ada terbagi menjadi 3, sebenarnya 2 yang banyak disinggung di buku-buku ya. Yang pertama itu jika R-nya lebih dari 1. Jadi rasionya itu lebih dari 1. Nah, lebih dari 1 itu kan 2, 3 dan seterusnya. Maka nanti rumusnya itu adalah SN sama dengan N. Kok N per 2?
Sn sama dengan A dikali R pangkat N, ya. Tapi dikurung ini, dikurang 1 dibagi dengan R kurang 1. Jadi perhatikan di sini kalau di UN tadi kan N-nya kurang 1 ya, pangkat. Kalau yang di SN, R pangkat N, jadi dipangkatkan dulu, misalkan R-nya itu 2 pangkat 3 dikurang 1, jadi dipangkatkan dulu nih, 8 dikurang 1 jadinya nanti 7. Kalau di UN itu 2 pangkat 3 dikurang 1, kita kurangkan dulu, baru kita hasilkan, kayak gitu ya. Nah itu cara pemakaian rumusnya itu. Saya hapus dulu. Lanjut, rumus yang kedua itu adalah ketika R-nya kurang dari 1. Rumusnya hampir sama dengan R lebih dari 1. Perbedaannya nanti saya jelaskan. A-nya tetap, terus di sini perhatikan. Lebih dari itu kan identik positif ya biasanya. Jadi positif, sedangkan kurang dari itu negatif. Jadi perhatikan di sini, kalau dia lebih dari, maka R-nya positif. Ya, R-nya positif. Terus, kalau kurang dari, R-nya negatif. Nah, seperti ini. Jadi dibalik. Jadi ingat, cara mengingat rumusnya konsepnya seperti itu. Kalau R lebih dari, maka dia di depan positif gitu ya. Kalau R-nya kurang dari, berarti R-nya negatif. Dikurang. Nah, terus di bawahnya itu dia ngikutin apa yang di dalam kurung. Jadi kalau dia R kurang 1, R pangkat N kurang 1, kita tinggal menghilangkan N-nya. Jadi di sini juga sama 1 dikurang R gitu. Jadi pangkat N-nya hilang. Nah, ini itu dia rumus yang sering digunakan untuk deret geometri. Terus, ini kan lebih dari 1, kurang dari 1. Bagaimana jika R-nya itu sama dengan 1? R-nya sama dengan 1, maka nanti Sn-nya sama dengan A dikali N. Dah, simple. Ya, A dikali N. Jadi karena rasionya 1 kan perbandingannya 1 ya. Kalau dikalikan berapapun, pasti nilainya tetap. Jadi maksudnya tuh contohnya itu seperti ini. Misalkan saya punya suku pertamanya adalah 2. Terus karena rasionya 1, berarti kan di sini juga nilainya 2, U2-nya. Jadi 2 bagi 2 kan 1. Terus seperti ini. Jadi nilai untuk barisannya dia sama. Nah, kalau rasionya 1, berarti tinggal kalau ditanya deret ya, berarti ditambah kan. Kalau ditambah berarti kan cukup menambah berapa kali 2-nya. Misalkan saya tanya jumlah 5 suku pertama. 5 suku pertama kan berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. 2 gapat, Mak. Nah, 5. Itu sama dengan 10 ya. 10. Nah, sama aja kan kalau ketika kita mengalihkan 2 si A-nya, suku pertama, dengan banyaknya suku yang diminta, yaitu 5. Maka nilainya sama dengan 10 juga. Nah, seperti itu. Makanya tinggal dikalikan suku pertama dengan banyaknya suku kalau R-nya sama dengan 1. Baik, di sini untuk contoh pertamanya diketahui barisan 240, 220, 60, 30, dan 15 ya, sampai seterusnya. Tentukan yang pertama adalah suku pertamanya, yang kedua rasionya, yang ketiga suku ketujuhnya, yang keempat, yang D, jumlah 6 suku pertama. Dia tidak dikasih tahu nih, dia barisan apa, aritmatika atau geometri, tapi kalau saya bilang seperti sebelumnya ya, kelihatan dari angkanya, semakin ke kanan dia signifikan perubahannya. Maka dia merupakan geometri. Dengan pertanyaannya pun dia bertanya rasio. Nah, maka itu merupakan barisan geometri. Itu secara kasat mata tanpa harus membuktikan benar atau tidak dia geometri atau bukan. Nah, tinggal kita jawab ya. Yang pertama itu suku pertamanya. Suku pertama U1 sama aja dengan A ya. Berarti nilainya sama dengan 240. Terus yang kedua itu ditanya rasio. Rasio itu disimbolkan dengan R tadi. Perbandingan antara suku yang berurutan itu U2 dengan U1 dulu. Coba kita selesaikan. Berarti 120 dibagi 240. Nah, angkanya kan agak gede nih. Kita bagi 12 bagi 24. Itu kan sama-sama dibagi dengan 12. Atasnya kita bagi 12 itu dapat 1. 24 dibagi 12 itu dapat 2. Misalkan nih, oh ini angkanya gede banget. Pengen saya coba mencari menggunakan perbandingan antara suku keberapa nih? 2, 4, 5. Suku kelima dengan suku keempat. Apakah boleh? Jawabannya boleh ya. Terserah aja. Kalian pokoknya asal berurutan, asal bersampingan aja. Boleh kalian pakai U keberapapun untuk mencari rasio maupun beda ya.
Jadi U5 misalkan di situ 15 dibagi dengan U4-nya 30. Nah, ini kan agak kecil ya angkanya. Jadi di sini bisa kita tahu bahwa sama-sama dibagi 15 nih. Atas dibagi 15 sama dengan 1, yang di bawah kita bagi 15 sama dengan 2. Nilainya juga sama, 1/2. Jadi rasionya adalah 1/2. Terus jangan kaget ya, karena rasio ini bisa bentuk negatif, bisa bentuk pecahan, juga otomatis bisa bentuk positif bilangannya. Jadi bentuknya tidak mesti bilangan bulat gitu ya. Bentuknya per juga bisa termasuk rasio. Nah, karena dia perbandingan tadi. Terus udah dapat nih rasionya 1/2. Kita cari C. C itu adalah suku ke-7. Suku ke-7 karena dia bertanya suku ke, berarti dia bertanya dengan UN atau U7 gitu ya. Baik, U7-nya berarti kita tulis dulu rumusnya nih. UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 ya. Dia bertanya U7. Nah, kita ketahui A-nya tadi sama dengan 240. Sedangkan rasionya adalah 1/2. Karena dia bentuk pecahan ya, jadi kita kurung ini. 1/2 pangkat N-nya 7. 7 kurang 1. Nah, jadi untuk menyelesaikan soalnya, kita harus mengurang dulu nih sebelum kita pangkatkan. Kita kurangkan 7 kurang 1, 6. Ya, 6 sama dengan 240 dikali dengan 1 pangkat 6 itu 1 ya. Cara mempangkatkannya berarti 1 nih. 1 pangkat 6, 1, 2 pangkat 6, 64 ya. Jadi 64. Nah, seperti ini. Nah, baru nanti kita selesaikan 240 itu kita bagi dengan 64. Kayaknya nggak bisa ya, karena kecuali kita sederhanakan ini. Jadi 240 kita kalikan dengan 1 aja dulu. Jadi 240 per 64 kita perkecil angkanya. Sama-sama dibagi dengan 8. Bisa ya, dibagi dengan 8. Jadi kita bagi dengan 8, di sini dapatnya 30 per 64 kita bagi dengan 8 ya. Terus kita perkecil lagi kalau bisa, 30 dengan 8 kita bagi dengan 2. Jadinya dapatnya 15 dibagi dengan 4 gitu ya. Nah, selesai. Udah, kalau kalian pengen stop sampai sini itu sudah betul ya. Karena kan 15 bagi 4 kalau pengen kita sederhanakan lagi itu antara 2 bentuk desimal atau bentuk pecahan campuran aja lagi gitu. Nah, udah bentuknya bentuk per, semakin ke kanan dia semakin kecil ya. Terlihat dari barisan yang sudah ditampilkan pada soal, 240 menjadi 120 dia semakin mengecil. Dibagi dengan 2 ya. Karena tadi kan rasionya setengah. Kalau setengah itu artinya dibagi dengan 2. Terus D itu dia bertanya mengenai jumlah 6 suku pertama. Nah, untuk rumus jumlah DSN itu kan dia ada 3 ya tadi. Nah, karena rasionya itu setengah, berarti yang kita gunakan adalah rumus yang kedua ya. R-nya kurang dari 1. Kan setengah itu kurang dari 1. Jadi kita menggunakan rumus yang kedua. Kita tulis R kurang dari 1, maka kita menggunakan rumus SN sama dengan A dikali R, kurang dari 1 ya. Maka negatif per 1 kurang R. Nah, kayak gitu. Nah, karena R-nya tadi 1/2. Terus kita tanya itu jumlah 6 suku pertama. Jumlah 6 suku pertama berarti S6. A-nya tadi 240 dikali dengan 1 dikurang R-nya tadi 1/2. Terus pangkatnya N-nya 6. Ya. Dibagi dengan 1 kurang R. R-nya 1/2. Baru kita selesaikan 240 dikali dengan 1 dikurang. Loh, sama nih, gampang. Berarti 1/64. Sama seperti yang di sini nih tadi, di soal sebelumnya. 1 dikurang 1/64. Ya, kita pangkatkan dulu tuh 1/2-nya dengan 6. Terus nanti kita kurangkan dengan 1. Terus nanti kita bagi kita langsung hasilkan aja itu berapa. 1 dikurang 1/2. 1000 dikurang 500, kayak gitu ya. Penghitungannya secara aplikasi di dunia nyata. Jadi sama dengan 500, jadi 1/2 gitu. Terus kita selesaikan ini. Kita selesaikan ini dalam kurung boleh ya. Kita fokus ke dalam kurung dulu boleh, atau pengen kita selesaikan dua-duanya juga bisa.
Kalau 240 dan 1/2 ini bisa kita selesaikan, kita selesaikan. Nah, karena pembagiannya bentuk pecahan seperti ini, itu bisa kita naikkan ke atas. Posisinya menjadi pembilang sini. Syaratnya dia harus dibalik, jadi 2/1 jadinya. Gitu ya. 2/1, terus kita fokus ke dalam sini, yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung ini, kan dia bentuknya pecahan dan bilangan asli seperti ini ya, 1 dikurang 1/4, 1/64. Jadi, kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Jadi kita ubah jadi 64 sama 64. Terus karena yang di sini itu bentuknya udah pecahan ya, 1/64, kita tulis lagi 1/64. Lalu bagaimana ini 1? 1 ini kita ubah jadi bentuk pecahan dengan penyebut 64. Caranya sama dengan yaitu 64 yang penyebut ini kita kalikan saja dengan angka satunya, yaitu 64 dikali dengan 1 sama dengan 64. Nah, logikanya seperti itu. 64 bagi 64 kan dia kembali nilainya sama dengan 1. Seperti itu ya. Baru kita selesaikan 240 dikali 2, 480 ya. Terus dibagi dengan 1 ya tetap 480 gitu. Terus dikali dengan 64. Nah, pengurangan itu cukup menyelesaikan yang di atasnya aja. 64 dikurang 1, 63 dibagi 63/64, seperti itu maksud saya. Nah, karena ini perkalian sama nih, kita punya dua opsi penyederhanaan bentuk ini. Jadi ditulis seperti ini aja dulu. 480 dikali 63 dibagi 64. Kita sederhanakan ya. Dari 64 dan 480 aja kita bagi 8 ya. Sisa berapa itu? 60 dan 8. Jadinya nanti di sini 60 kali 63 dibagi 8. Terus kita sederhanakan kembali 60 dan juga 8 sama-sama kita bagi. Kalau 8 enggak bisa toh, kita bagi 4 aja. Jadinya 60 bagi 4 15, ini sisa 2 dibagi 4 ya tadi. Jadinya nanti sisa 15 dikali 63/2. Sama-sama ganjil yang di atas ya. Dibagi 2 itu kan pasti desimal nanti pecahan. Jadi tetap berarti otomatis ini cuma bisa kita kalikan aja. 15 dikali 63 yaitu 945/2. Kalau pengen diubah dalam bentuk pecahan campuran bisa ya. Jadi 945 itu kita bagi dengan 2. Dapatnya 472. 472,5 atau 472 1/2. Kalau pengen desimal ya desimal ya. Nah, jadi jawabannya untuk S6 jumlah 6 suku pertama itu nilainya sama dengan 472,5 atau bentuk seperti itu ya, pecahan campuran atau pecahan biasa. Baik, kita lanjut ke video berikutnya untuk pembahasan beberapa soal mengenai barisan dan deret geometri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.